Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah pada pertemuan ke-31 ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Sebelumnya kita telah membahas pembatal wudu yang pertama, yaitu yang keluar dari dua jalan. Dan yang keluar dari dua jalan berbagai macam jenisnya. Adapun yang keluar dari selain dua jalan, seperti darah, muntah, mimisan, maka itu dipersisihkan oleh para ulama, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Tapi pendapat yang rajih yang dipegang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tidak batal. Tapi kalau dia berwudu lebih ahsan. Kemudian kita masuk kepada an-naqidul tsani, pembatal yang kedua. Pembatal wudu yang kedua. Perhatikan harakatnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, minan nawaqidhi zawalul aqli aw taghtiyatuhu. Faruk, minan nawaqidhi, apa ya Rabb? Minan nawaqidhi. Dan dia sebagai jar majrur di depan, berarti dia sebagai apa? Ahsan, zawalu, barakallahu fik, zawalu mudhaf al-aqli, au huruf ataf taghtiyatu, ataf kemana? Taghtiyatuhu marfu, berarti ataf kemana tuh? Mana yang marfu sebelumnya? Zawalu, barakallahu fik. Minan nawaqidi, termasuk dari pembatal-pembatal wudu. Zawalul aqli, hilangnya akal. Au taghtiyatuhu, atau tertutupnya akal. Dan ini jarang orang yang memperhatikannya. Karena kebanyakan orang dia kira batal wudu ya cuman kencing, buang air besar, kentut dah. Taunya cuman itu kan? Coba kalau antum tanya orang awam, cuman itu. Dan jarang mengetahui hal yang kedua ini, hilangnya akal atau tertutupnya akal. Maksudnya apa hilangnya akal? Lihat, wa zawalul aqli yakunu bil jununi wa nahwihi. Zawalul aqli, hilangnya akal, yakunu, terjadi dengan kegilaan dan semisalnya. Ada orang dia berwudu, mau sholat maghrib kemudian gila. Gila kan ada modelnya, dia cuman lagi angot-angotnya aja, nggak terus menerus gila. Ada yang modelnya gilanya cuman pas kumat, berarti pas gila batal. Itu memang jadi pembatal. Walaupun ketika dia gila kita perhatikan, oh dia nggak kentut, oh dia nggak kencing, udah dia batal udah. Walaupun nggak kentut, nggak kencing, nggak buang air besar, batal. Karena memang itu dia pembatal. Atau ayan, tahu penyakit ayan ya? Kan dia hilang akalnya kalau ayan. Tahu ayan nggak? Yang dia kayak orang ayam habis dipotong kayak gini-gini, mulutnya berbusa, itu ayan. Biasanya orang-orang ngobat, bukan minum obat, obat-obatan narkoba, tiba-tiba ayan, gemeteran, nggak sadar. Kemudian wa taghtiyatuhu, dan tertutupnya akal, takunu bin naumi awil ighma'i wa nahwihima. Dan tertutupnya akal terjadi dengan tidur
tertutup di akalnya. Awil igma'i atau pingsan. Wa nahwihima dan semisal keduanya. Maka apa kata Syekh? Faman zala aqluhu aw ghuttiya binaumin wa nahwihi intaqadha wudu'uhu. Faman zala aqluhu, maka barang siapa yang hilang akalnya, gila, aw ghuttiya atau tertutup binaumin dengan tidur, wa nahwihi dan semisalnya tadi pingsan, intaqadha wudu'uhu, maka batal wudunya. Nah, perhatikan ini yang sholat Jumat ketika mengenakan khutbah tidur, pulas, batal wudunya, wudu lagi. Atau dia habis lari pagi, sholat tahajud, sholat witir, tidur, pulas, kemudian sampai waktu subuh nggak wudu lagi, padahal udah tidur pulas. Intaqadha wudu'uhu, batal wudunya. Li'anna dzalika madhinnatu khurujil hadathi. Karena bahwasannya hal itu, hilangnya akal, tertutupnya akal, madhinnatu, apa madhinnatu kemarin? Dugaan khurujil hadathi, keluarnya hadas. Tempat dugaan keluarnya hadas. Tempat sangkaan atau waktu tersangka keluarnya hadas. Kalau orang gila, orang tidur nggak sadar dia, sehingga tersangka keluarnya hadas. Wa huwa la yuhissu bihi, dan dia tidak sadar, tidak merasakannya. Yuhissu itu merasakan. Illa yasirun naumi, kecuali tidur yang ringan, maksudnya tidak lelap. Tidur yang ringan, tidur masih dia tahu keadaan sekitarnya, masih dengar apa yang dibicarakan sekitarnya, berarti nggak pulas. Kalau dia udah ngorok, udah ada itu, pasti pulas tuh. Udah ngorok dibangun, wudu, enggak, padahal udah ngorok gitu. Karena emang malas aja itu. Kecuali tidur yang ringan. Fa innahu la yanqudul wudu'a, maka sesungguhnya dia tidak membatalkan wudu kalau tidurnya ringan. Li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'asu wa hum yantadhiruna as-salata. Lianna sahabata, karena bahwasanya para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, kana yusibuhumun nu'asu, dahulu mereka tertimpa rasa ngantuk. Asaba yusibu itu menimpa, tertimpa rasa ngantuk. Wahum yantadhiruna shalah, dan mereka menunggu sholat, tapi tidurnya nggak lelap. Dan mereka tidak wudu lagi, maka itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu, tidur yang pulas, yang akalnya tertutup. Wa innama yanquduhu an-naumu al-mustaghriqu, dan sesungguhnya hanyalah yang membatalkan wudu an-naumu, tidur yang mustaghriq, yang nyenyak. Mustaghriq yang tenggelam, itu letter luck-nya. Tenggelam yaitu yang nyenyak, udah tertutup akalnya, dia tenggelam dengan ketidurannya. Jama'an bainal adillati, dengan mengumpulkan antara dalil-dalil, ya, karena ada dalil yang menunjukkan bahwasanya tidur itu batalkan wudu, tapi ada dalil yang lain yang dimana para sahabat mereka tertimpa rasa ngantuk, tertidur, tapi tidurnya nggak lelap, dan mereka melanjutkan sholat. Maka ini menunjukkan yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Itu pembatal wudu yang kedua. Membatal wudu yang ketiga, min nawaqidil wudu'i aklu lahmil ibili. Ana rasa kayak antum belum ada yang makan.
Termasuk dari pembatal wudu adalah aklu lahmil ibili, memakan daging unta. Udah ada yang pernah makan belum? Udah? Masya Allah. Bismillah. Nah, kalau dia makan daging unta, tapi kan di Indonesia jarang ya. Jadi nggak perlu risaukan ini. Memakan daging unta batal. Sawaun kana qalilan au katsiran, sama saja baik sedikit yang dia makan dari daging unta ataupun banyak. Li sihhatil hadithi fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarahatihi. Li sihhatil hadithi fihi, karena kesahihan hadis tentangnya, tentang memakan daging unta itu membatalkan wudu, dari Rasulullah wa sarahatihi, dan kejelasannya. Kemudian lihat, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya, fihi haditsani sahihani an Rasulillah. Fihi, yaitu tentang makan daging unta membatalkan wudu, terdapat haditsani, dua hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau daging kambing, daging ayam, daging sapi, bebek gimana Ustaz? Batal gak? Wa amma aklul lahmi min ghairil ibili fala yanqudul wudu'a. Wa amma aklul lahmi min ghairil ibili, adapun memakan daging selain unta. Antum kan di sini jarang makan daging ya. Antum bicarain daging Ustaz. Fala yanqudul wudu'a, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian lihat, penting sekali ini. Wa hunaka asya'u qad ikhtalafa al-ulama'u fiha. Hunaka asya'u, di sana terdapat perkara-perkara, qad ikhtalafa al-ulama, yang para ulama memperselisihkannya, fiha, pada perkara-perkara tersebut. Fiha kembali ke asya'. Para ulama memperselisihkannya pada perkara-perkara tersebut. Hal tanqudul wudu'a aula, apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Apa perkara tersebut? Perhatikan. Wahiya massudz zakari wa massul mar'ati bisyahwatin. Wa taghsilul mayyiti wa riddatu 'anil islami. Yaitu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama adalah massudz zakar, memegang, menyentuh, lebih tepatnya menyentuh kemaluan. Ini diperselisihkan, batal apa enggak menyentuh kemaluan. Ya, kalau antum mandi kemudian berwudu, kemudian pas lagi pakai celana enggak sengaja tersentuh, kalau orang yang berpendapat batal wudunya, kalau enggak sengaja ribet juga. Memakai celana dalam kan? Wa massul mar'ati bisyahwatin, dan menyentuh perempuan dengan syahwat, itu dipersisihkan oleh para ulama. Batal apa enggak? Wa taghsilul mayyiti, dan memandikan orang meninggal, juga dipersisihkan. Batal apa enggak? Wa riddatu 'anil islami, dan murtad dari keislaman, keluar dari Islam, itu juga dipersisihkan. Kemudian lihat, tadi apa aja? Menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan dengan syahwat, memandikan mayit, dan keluar dari Islam. Ini kan kitab mulakhasul fiqhi ya, ringkasan. Jadi semuanya itu penting sekali. Poin-poin semuanya. Seperti itu kan, kalau antum benar-benar ingin memahami fikih, antum ingin menjadi ahli fikih, menjalani kehidupan penuh dengan ketenangan karena antum paham tentang fikih, ibadah, nggak takut salah, nggak ragu, harus dihafal berarti. Ustaz kok dihafal terus? Ya emang begitu, gimana? Coba ana yakin kalau antum nggak hafal, keluar, selesai kita tutup buku ini, nggak tahu mau misalnya kejadian seperti ini, nggak tahu, nggak teringat.
Wah, apa ya dulu Anda belajar apa? Kan nggak tahu jadi. Nggak berilmu, bodoh berarti itu. Faminal ulama iman qala, maka sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan, inna kulla wahidin min hadhil asya'i yanqudul wudu'a. Inna kulla wahidin, sesungguhnya setiap salah satu min hadhil asya', dari hal-hal ini, memegang kemaluan, memegang ini dan seterusnya, yanqudul wudu', membatalkan wudu. Jadi ada ulama yang mengatakan semua itu tadi membatalkan wudu. Wa minhum man qala la yanqudu. Sebagian mereka ada yang mengatakan enggak batal. Megang kemaluan, megang perempuan dengan syahwat, memandikan orang mati, keluar dari Islam enggak membatalkan wudu. Wal mas'alatu mahallu nadharin wa ijtihadin, dan permasalahan tersebut dia adalah tempatnya pandangan dan ijtihad. Para ulama memiliki pandangannya mereka masing-masing, ijtihadnya mereka masing-masing. Tapi lihat nasihat Syekh, lakin lau tawaddu'a min hadhil asya'i khurujan minal khilafi lakana ahsana. Akan tapi jikalau dia berwudu min hadhil asya'i, dari sesuatu ini, khurujan minal khilaf, keluar dari perselisihan, niscaya itu lebih baik. Misalnya megang kemaluan, tadi Anda kepegang lagi. Waduh, wudu apa enggak ya? Udahlah wudu aja, biar selamat. Megang perempuan, bagi yang udah punya istri ya, bahaya sekali. Ya Nazif. Bagi yang punya istri Nazif. Wudu aja. Memandikan orang mayit ya wudu saja. Lebih ahsan, keluar dari khilaf. Karena ada kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari perselisihan itu lebih dianjurkan. Ada yang mengatakan ini enggak batal, ini batal, ya udah kita anggap aja batal, udah biar selesai, aman. Berarti wudu lagi. Kan kalau misalnya kita mengatakan enggak batal, ternyata sebenarnya batal, kan gimana tuh? Waduh. Kemudian lihat kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, hadza waqad baqiyat mas'alatun muhimmatun tata'allaqu bil wudu'i, tata'allaqu bihadzal mawdu'i, wa hiya man tayaqqana at-taharata thumma syakka fi husuli naqidin min nawaqidiha madza yaf'alu. Lihat di sini, perhatikan, penting sekali. Hadza ini waqad baqiyat mas'alatun, tersisa permasalahan. Baqiyat itu tersisa. Tersisa permasalahan muhimmatun, penting. Tata'allaqu bihadzal mawdu'i, berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu tentang batal wudu. Apa itu permasalahan yang penting ini? Wahia man tayaqqana taharata, barang siapa yang yakin dia dalam keadaan bersuci, yakin dia sudah wudu, yakin 100% ana habis wudu. Thumma syakka fi husuli naqidin min nawaqidiha madza yaf'alu. Thumma syakka, kemudian dia ragu, fi husuli naqidin, pada terjadinya pembatal dari pembatal kesucian. Dia ragu, tadi kentut gak ya? Dia ragu, tadi ana melakukan hal-hal yang membatalkan wudu gak ya? Madza yaf'alu, apa yang harus dia lakukan? Tapi dia yakin dia udah wudu. Tapi ragunya, tadi ana melakukan hal yang membatalkan wudu gak itu? Laqad sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil haditsil ladzi rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Laqad sabata, sungguh telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil hadits, dalam sebuah hadis, alladzi rawahu Muslimun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawahu apa artinya rawahu? Diriwayatkan dari Imam Muslim. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat di sini, ini solusinya. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi
Akhraja, lihat, bukan akhraja. Akhraja, semuanya fathah tuh. Akhraja itu hamzatul istifham. Akhraja minhu syai'un amla fala yakhruj minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Apa hadisnya? Idza wajada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian wajada, merasakan. Ini lebih enaknya merasakan, kan kalau letterleknya mendapati. Apabila salah seorang dari kalian merasakan fi batnihi, dalam perutnya, syai'an, sesuatu. Ada suara belebuk. Wih, kentut bukan ini ya? Kan kadang kalau tahan kentut itu dia kayak kentutnya di dalam. Kayak keluar suara tapi di perut. Fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla. Fa ashkala alaihi, maka bingung. Kalau letterleknya bermasalah atasnya. Akhraja minhu syai'un, apakah keluar darinya sesuatu ataukah tidak? Kentut atau enggak, gitu kan? Bingung dia. Ragu. Ashkala alaihi, bermasalah atasnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fala yakhruj minal masjidi, maka janganlah dia keluar dari masjid. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara kentutnya, aw yajida rihan, atau mencium bau. Woi, bau kentut, oh pasti kentut itu berarti. Jadi lihat di sini apa kata Syekh dari hadis itu? Fadalla hadzal haditsus syarifu, muncul sebuah kaidah. Wa ma jaa bi ma'nahu ala anna al-muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqadhiha annahu yabqa ala at-taharati li'annaha al-aslu wa li'annaha mutayaqqanatun wa husulun naqidi mashkukun fihi. Wal yaqinu la yazulu bisyakki. Lihat dari hadis itu muncul kaidah besar, kaidah yang umum. Fadalla hadzal haditsus syarifu, maka menunjukkan hadis yang mulia ini, syarif itu artinya mulia. Wa ma jaa bi ma'nahu, dan apa yang datang dengan semaknanya dari riwayat yang lain. Apa kaidahnya? Annal muslima, bahwasanya seorang muslim idza tayaqqana at-taharata, apabila dia yakin dalam keadaan bersuci, yakin udah wudu, wa syakka fi intiqadhiha, dan ragu pada batalnya kesuciannya itu. Ragu batal. Apa yang dia lakukan? Annahu yabqa 'ala at-taharati, bahwasanya dia tetap di atas kesucian. Li'annahal aslu, karena bahwasanya dia hukum asalnya. Dia yakin sudah bersuci, kemudian berarti hukum asalnya apa? Bersuci kan? Karena dia yakin bersuci. Dia ragu, tadi Anda ngelakuin pembatal wudu gak? Berarti apa? Dia tetap di atas kesucian. Karena itu hukum asalnya. Wali'annaha mutayaqqanatun, karena bahwasanya itu dia yang yakini, dia yakini. Karena bahwasanya itu yang pasti. Wa husulun naqidi mashkukun fihi, dan terjadinya pembatal mashkukun, diragukan. Dalam keadaan bersucinya yakin dia pasti, mutayaqqanah. Wa husulun naqidi, dan terjadinya pembatal mashkukun fihi, diragukan. Dan kaidah nanti antum pelajari dalam kaidah fikih, wal yaqinu la yazullu bisyakki, dan keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Sudah yakin di atas kesucian, yakin, tapi dia ragu, batal gak wudunya, maka tetap di atas kesucian. Karena keyakinan, suatu hal yang sudah dia yakini, tidak akan hilang dengan keraguan. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun fi jami'il asya'i. Dan ini adalah kaidah yang agung, yang umum, amatun fi jami'il asya'i, pada semua perkara. Annaha tabqa ala asliha hatta yatayaqqana khilafuha.
Ini adalah kaidah yang agung yang umum pada semua perkara, annaha tabaqa ala asliha, bahwasanya hal itu tetap di atas pondasinya, di atas hukum asalnya. Hatta yatayaqqana khilafuha, sampai dia yakin sebaliknya. Dia yakin, oh tadi anak kentut, ya udah berarti wudu, batal wudunya. Wa kadzalikal aksu, begitu juga sebaliknya. Maksudnya bagaimana sebaliknya? Lihat. Fa idza tayaqqanal hadatsa, sebaliknya dari yang tadi. Wa syakka fit taharati fa innahu yatawaddau li'annal asla baqaul hadathi fala yartafi'u bisyakki. Begitu juga sebaliknya, fa idza tayaqqanal hadatsa, apabila dia yakin sudah berhadas, yakin tadi kentut, yakin tadi buang air kencing, yakin tadi buang air besar. Wa syakka fit taharati, dan ragu dalam kesucian. Ragu, tadi ana udah wudu belum habis kencing? Tadi ana udah wudu belum habis kentut? Oh, tadi ana udah wudu belum habis buang air besar? Ragu. Tapi dia yakin kalau dia habis hadas. Ragu, apakah sudah berwudu lagi? Maka apa kata Syekh? Fa innahu yatawaddau, maka sungguhnya dia berwudu. Li'annal asla baqaul hadathi, karena bahwasanya hukum asalnya tetap dalam keadaan hadas. Ya tadi itu, yakin tidak akan dihilangkan dengan keraguan. Dia yakin kalau dia sudah hadas, tapi ragu apakah sudah bersuci lagi, maka dia tetap di atas sesuatu yang sudah dia yakini, berarti dia masih dalam keadaan hadas, harus berwudu lagi. Li'annal asla baqaul hadathi fala yartafi'u bisyakki, maka tidak akan terangkat dengan keraguan. Alhamdulillah. Sedikit lagi nih ya. Apa sebentar? Nah, minta antum semangat ini. Kalau nanti kalau kita selesai, tanggung sekali ya, masuk bab yang lain. Akhil muslim, akhil muslima, wahai saudaraku semuslim, ini nasihat dari Syekh. Alaika bil muhafazati ala taharati lis-salati. Alaika bil muhafazati ala taharati lis-salati wal ihtimami biha. Li'annaha la tasihhu salatun biduni tahurin. Alaika bil muhafazah, wajib atasmu bil muhafazah, dengan menjaga ala taharah, kesucian, lis shalah, untuk salat. Berarti wajib kita perhatikan, menjaga kesucian kita untuk salat. Wal ihtimami biha, dan memperhatikannya. Biha kembali ke mana? Taharah, ahsan, dan memperhatikan kesucian untuk salat. Kenapa memperhatikan kesucian untuk salat, menjaga kesucian untuk salat? Li'annaha la tasihhu salatun, karena bahwa saya tidak akan sah salat biduni tahurin, tanpa dalam keadaan bersuci. Kama yajibu 'alaika an tahdhara minal waswasi wa tasallutis syaitani 'alaika. Kama, begitu juga, yajibu 'alaika, wajib atasmu, an tahdhara minal waswasi, berhati-hati dari waswas, wa tasallutis syaitan, dan perdayaan syaitan, tipu daya syaitan atasmu. Engkau berhati-hati dari waswas dan tipu daya syaitan atasmu. Kenapa? Bihaitsu yukhayyilu ilaika intiqada taharatika wa yalbisu 'alaika, yang dimana syaitan apa yang dia lakukan? Bihaitsu, yang dimana, yukhayyilu ilaika, menghayalkan kamu, membisikkan kamu. Ya, yukhayyil itu letterlaknya menghayalkan. Menghayalkan kamu atau membisikkan kamu, intiqada taharatika, batalnya kesucianmu. Ya, syaitan itu menghayalkan, membisikkan, kamu udah batal, kamu udah batal wudunya, kamu udah batal kesuciannya. Wa yalbisu 'alaika, dan meragukan kamu.
harus berhati-hati dari was-was dan tipu daya syaitan. Fasta'id billahi min syarrihi. Ini selesai, habis itu doa. Maka meminta perlindunganlah dengan Allah dari keburukannya. Kembali kemana? Syaitan. Hati-hati. Kalau kembali ke Allah, bahaya sekali itu. Meminta perlindunganlah dengan Allah dari keburukan syaitan. Wala taltafit ila wasawisihi. Dan janganlah engkau menengok ke was-wasnya. Kemudian was'al ahlal ilmi amma ashkala alaika. Dikit lagi ini, semangat. Was'al ahlal ilmi amma ashkala alaika min umuri taharati litakuna ala basiratin min amrika. Was'al ahlal ilmi, dan bertanyalah kepada ahli ilmu, amma ashkala alaika, dari hal-hal yang bermasalah atasmu. Hal-hal yang bermasalah atasmu, maksudnya engkau ragukan, engkau tidak ketahui, pokoknya bermasalah. Min umuri taharati, dari perkara-perkara taharah, kesucian. Tanya ahli ilmu. Litakuna ala basiratin, agar supaya kamu di atas basirah, keilmuan, min amrika, dari perkaramu. Kemudian lihat paragraf terakhir. Wahtamma aidan bi taharati thiyabika minan najasati litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan. Perhatikan fokus ini, semangat. Wahtamma aidan, dan perhatikan juga bi taharati thiyabika, dengan kesucian pakaianmu, minan najasah, dari najis. Perhatikan baju ini ada najis gak? Terkena kencing gak? Terkena tai cicak gak? Litakuna salatuka sahihatan, agar supaya salatmu sahih, benar. Wa ibadatuka mustaqimatan, dan ibadahmu lurus. Diperhatikan pakaiannya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Maka jangan bermalas-malas untuk menyucikan diri, karena orang yang suka untuk bersuci akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu sebuah penghargaan yang besar. Ketika kita dicintai oleh orang tua kita, ustadz kita aja bangga, senang. Ketika kita dicintai oleh presiden kita, itu aja bangga, senang, apalagi dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Waffaqana Allahu jami'an lil ilmin nafi'i wal amalis salihi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Alhamdulillah. Kita tutup ya 33 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.